Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Nadila Anggiana Fahri Marsela dengan NIM akhir 055, dengan 2 rekan saya Tatum Arisa Akmala dengan NIM akhir 056 dan Mufarikah dengan NIM akhir 057. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun tumbuhan C3, C4, dan CAM yang akan kita bahas sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting dalam materi ini. Yang pertama yaitu ada pengertian tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang kedua ada perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Dan yang ketiga ada fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Oke, yang pertama yaitu pengertian tumbuhan C3. Apa sih tumbuhan C3 itu? Tumbuhan C3 merupakan tanaman yang mempunyai siklus atau lintasan Kelvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C. Jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis pada tanaman tersebut yaitu jaringan mesofil. Siklus atau lintasan itu dimulai dari pengikatan oksigen. Mengapa sih bisa dinamakan tumbuhan C3? Dikarenakan produk organik pertama dari fiksasi karbon yang merupakan senyawa berkarbon 3 fosfolikserat. Tumbuhan C3 juga menghasilkan lebih sedikit gula karena penurunan kadar karbodioksida dalam daun yang menghambat siklus Calvin. Hal ini juga terjadi ketika stomata tertutup di saat cuaca panas dan kering. Contoh tanaman C3 diantaranya yaitu ada tanaman padi, ada tanaman kedelai, dan juga ada tanaman mangga. Selanjutnya pengertian tumbuhan C4. Mengapa sih bisa disebut tumbuhan C4? Dinamakan demikian karena memulai siklus Calvin dengan metode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Nah, pada tumbuhan C4, karbodioksida diikat oleh PEP karboksilase, di mana PEP karboksilase itu enzim pengikat karbon dioksida pada tumbuhan C4. PEP karboksilase tidak dapat mengikat oksigen, sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen. Lokasi terjadinya pengikatan karbon dioksida tersebut terletak di jaringan mesofil. Karbon dioksida yang sudah terikat oleh PEP karboksilase kemudian dibentuk oleh asam oksaloasetat dan diubah menjadi asam malat. Asam malat ditransfer dari mesofil ke sel seludang berkas pengakut. Asam malat diderkarboksilase menjadi oksigen dan asam pirufat. Selanjutnya, karbon dioksida diikat oleh RUBP. Karena tingginya konsentrasi karbon dioksida dan letak sel seludang berkas pengangkut berada di bagian dalam, maka oksigen tidak mendapat kesempatan untuk berikatan dengan RUBP, sehingga fotorespirasi sangat kecil. Contoh tanaman C4 diantaranya ada tanaman jagung, tanaman tebu, tanaman sorghum, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pengertian tumbuhan CAM, krasulacean acid metabolisme. Apa sih tumbuhan CAM itu? Tumbuhan CAM yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, berbeda dengan tumbuhan lain. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil oksigen dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari. Ketika stomata menutup pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai energi dan NADPH untuk siklus Calvin. Oksigen dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Contoh dari tanaman CAM ada tanaman nanas, tanaman bunga lili, tanaman kaktus, dan yang lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tatum. Silakan. Baik, materi selanjutnya mengenai perbedaan anatomi dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama mengenai tumbuhan C3. Pada dasarnya, tumbuhan C3 ini memiliki struktur anatomi yang mirip dengan tumbuhan monokotil, di mana tumbuhan C3 ini hanya memiliki sedikit kandungan klorofil yang terkandung dalam sel mesofil. Nah, sekarang kita akan membahas struktur dari tumbuhan C3. Yang pertama yaitu akar. Akar pada tumbuhan C3 ini memiliki epidermis yang relatif tipis.
dan tidak berkutikula. Kemudian korteks terdiri atas sel parenkim, tidak memiliki empulur karena silem tumbuh hingga ke pusat lingkaran. Kemudian batang. Batang pada tumbuhan C3 ini memiliki bagian luar yaitu yang dibatasi epidermis, kemudian sel penjaga, indioblast, dan berbagai tipe trichoma. Tipe berkas pengangkut yaitu kolateral terbuka. Kolateral terbuka ini karena silem dan floem dibatasi oleh kambium. Kemudian memiliki tipe stele yaitu eustele, seperti pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya daun. Daun pada tumbuhan C3 ini memiliki sel epidermis 2, yaitu di atas dan di bawah. Kemudian memiliki mesofil yang besar dan tidak rapat. Memiliki jaringan spons dan parenkim palisade. Stomata bertipe diastik, yaitu tipe stomata yang diapit oleh 2 sel tetangga. Terdapat sisik kelenjar, kemudian tetes-tetes minyak pada daun. Tipe daun yaitu dorsiventral. Kemudian memiliki berkas pengangkut tipe kolateral. Selanjutnya mengenai tumbuhan C4. Pada dasarnya tumbuhan C4 ini memiliki struktur anatomi yang mirip dengan tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan C4 ini memiliki kandungan klorofil yang lebih banyak dari tumbuhan C3. Karena tumbuhan C4 ini memiliki 2 tempat yang mengandung sel klorofil, yaitu di sel mesofil dan di selubung pembuluh. Nah, selanjutnya mengenai strukturnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu akar. Akar pada tumbuhan C4 ini memiliki struktur yaitu memiliki epidermis, kadang dijumpai hipodermis, parenkim, korteks, selapis sel. Floem dan silem pada monokotil terletak tersebar, dijumpai parenkim empulur. Kemudian batang. Batang pada tumbuhan C4 ini memiliki epidermis yang berkutikula dan kadang terdapat stomata. Jaringan dasar terdiri atas korteks, empulur, dan sel jaringan pengangkut. Kemudian pada tumbuhan C4 ini terdapat sel kelenjar minyak, sel ruang lendir, benda-benda ergastik, dan banyak ditemukan di daerah korteks. Selanjutnya daun. Daun pada tumbuhan C4 ini memiliki struktur yaitu epidermis yang tebal dan memiliki banyak variasi bentuk dan derivatnya. Mesofil tidak terlalu besar dan rapat. Memiliki silem dan floem yang terdapat pada tulang daun. Banyak ditemukan variasi sel parenkim seperti sel minyak, benda ergastik, dan sel lendir. Mempunyai jaringan bunga karang, namun tidak mempunyai parenkim spon. Memiliki anatomi daun yaitu krans, yaitu kloropas terdapat di 2 tempat, yakni di sel mesofil dan selidang pembuluh. Selanjutnya mengenai anatomi tumbuhan cam. Nah, pada dasarnya tumbuhan cam ini memiliki struktur anatomi yang mirip dengan tumbuhan C4. Namun perbedaannya pada tumbuhan cam ini hanya memiliki 1 tempat yang mengandung klorofil. Nah, struktur daun dari tumbuhan cam yaitu memiliki vakuola yang besar di dalam sel mesofil. Biasanya tidak terdapat sel palisade. Mempunyai lapisan epidermis yang lebih tipis. Memiliki ikatan pembuluh yang lebih besar. Memiliki bandel sel yang terdapat di tepi atau dekat epidermis. Mesofil pada daun ini membentang lurus dan menghubungkan ikatan pembuluh. Memiliki kutikula dan sitoplasma yang tipis. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Tatum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Perbedaan utama pada fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah yang pertama,
pada tumbuhan C3, CO2 akan ditangkap dan menghasilkan molekul berkarbon 3 atau molekul 3 fosfogliserat. Sedangkan untuk tumbuhan C4 akan menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat. Dengan penangkapan CO2 berada di mesofil dan siklus Kelvinnya akan terjadi di sel seludang pembuluh. Dan untuk tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di waktu malam hari dan siklus Kelvinnya akan terjadi di siang hari. Pada proses fotosintesis terbagi menjadi dua macam reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi gelap dan yang kedua ada reaksi terang. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara proses fotosintesis pada tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM? Yang menjadi pembedanya adalah pada proses reaksi gelapnya, sedangkan untuk reaksi terangnya itu sama. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari proses fotosintesis pada tanaman-tanaman tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fotosintesis pada tumbuhan C3. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar tumbuhan yang ada di dunia ini merupakan tumbuhan dengan jenis tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini pada siang hari akan menutup sebagian stomatanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan menurun, sedangkan konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Fotorespirasi akan mengikat O2 untuk diolah untuk menghasilkan CO2. Namun, dengan menggunakan ATP yang justru akan membuang energi yang ada pada tumbuhan. Tumbuhan C3 ini rentan mengalami fotorespirasi di siang hari, terutama dengan cuaca yang panas. Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit memaparkan tentang proses fotosintesisnya. Proses fotosintesis pada tumbuhan C3 ini diawali dengan proses penangkapan CO2 yang kemudian akan digabung dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Keduanya ini akan digabung dan akan membentuk 3 fosfogliserat, yaitu molekul yang terdiri dari 3 atom C. Oleh karena itu, tanaman ini dinamakan tumbuhan C3 karena mengandung 3 atom C. Setelah itu, diubah lagi menjadi beberapa gliseroldehidat 3 fosfat yang kemudian satu dari gliseroldehidat 3 fosfat ini akan melepaskan diri untuk membentuk glukosa, dan yang lainnya ini akan kembali dikonversi lagi menjadi RUB. Selanjutnya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Penangkapan CO2 ini terjadi di sel mesofil daun. Kemudian, molekul berkarbon 4 ini akan berubah atau akan diubah menjadi malat dan menuju sel-sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Di sel seludang pembuluh ini, CO2 akan menjalani proses siklus Kelvin yang kemudian akan menghasilkan karbohidrat. Patut untuk diperhatikan ya teman-teman, dalam tumbuhan C4 ini reaksi gelapnya terjadi di dalam 2 sel yang berbeda. Yang pertama ada di dalam sel mesofil, yang di dalamnya itu terjadi proses penangkapan CO2. Dan yang kedua ini ada atau terjadi di sel seludang pembuluh, yaitu di mana di sel seludang pembuluh ini akan terjadi siklus Kelvin. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di sel seludang pembuluh
akan selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas, dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Proses fotosintesisnya diawali dengan penangkapan CO2 yang terjadi di sel mesofil daun. Kemudian CO2 ini akan bergabung dengan fosfoenolpirufat atau PEP yang akan membentuk atau yang akan menjadi oksaloasetat atau molekul dengan 4 atom C. Oleh karena itu, tanaman ini dinamakan tumbuhan C4 karena memiliki 4 atom C. Kemudian setelah itu akan menjadi malat. Malat ini akan keluar dari mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh. Di sel seludang pembuluh, CO2 akan dilepaskan, sedangkan yang lainnya ini akan menjadi pirufat dan dikonversi lagi menjadi PEP. Kemudian, CO2 yang tadi dilepaskan di sel seludang pembuluh ini akan menjalani proses siklus Kelvin yang sama dengan tipe tumbuhan C3, di mana CO2 ini akan digabung dengan RUBP yang kemudian akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Setelah itu diubah lagi menjadi beberapa gliseroldehyde 3 fosfat yang satu gliseroldehyde 3 fosfat ini akan keluar untuk membentuk glukosa dan yang lainnya akan kembali menjadi RUBP. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang fotosintesis tumbuhan CAM. Stomata pada tumbuhan CAM ini akan mulai membuka pada malam hari dan akan mulai menutup pada siang hari. Pada malam hari, CO2 akan mulai ditangkap dan akan membentuk asam organik yang kemudian akan disimpan hingga siang hari. Setelah siang hari dan stomatanya yang mulai menutup, CO2 ini akan dilepaskan untuk menjalani siklus Kelvin yang nantinya akan menghasilkan karbohidrat. Untuk lebih jelasnya, proses fotosintesis tumbuhan CAM ini adalah sebagai berikut, yaitu dimulai dengan proses penangkapan CO2 yang dilakukan pada malam hari. CO2 ini akan digabung dengan fosfoenolpirufat atau PEP yang kemudian akan menghasilkan oksaloasetat atau molekul dengan 4 atom C. Setelah itu akan dikonversi kembali menjadi malat atau molekul organik lainnya. Jadi malat atau molekul organik lainnya ini akan disimpan terlebih dahulu di dalam vakuola sel mesofil hingga siang hari. Setelah siang hari, baru malat atau molekul senyawa organik lainnya ini akan dilepaskan dari vakuola dan akan melepaskan CO2 dan sisanya akan kembali menjadi fosfoenolpirufat atau PEP. Molekul CO2 yang tadi dilepaskan akan menjalani siklus Kelvin. Siklus Kelvinnya ini sama dengan yang ada pada tumbuhan C3 dan C4, di mana CO2 ini akan digabung dengan RUBP yang akan menghasilkan 3 fosfogliserat atau molekul dengan 3 atom C yang kemudian akan dikonversi menjadi gliseroldehyde 3 fosfat, yang salah satu dari gliseroldehyde 3 fosfat ini akan keluar untuk membentuk glukosa dan yang lainnya akan kembali menjadi RUBP. Oke, next adalah 5 perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama adalah setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3, tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4,
dan tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4. Yang kedua adalah reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi di sel mesofil. Pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil dan siklus Kelvinnya terjadi di sel seludang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Kelvinnya terjadi di siang hari. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan satu molekul glukosa tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. Sedangkan tumbuhan C4 membutuhkan 12 NADPH dan 30 ATP. Dan pada tumbuhan CAM membutuhkan 12 NADPH dan 39 ATP. Yang keempat adalah suhu optimum untuk fotosintesis pada tumbuhan C3 adalah 15-25 derajat Celcius, sedangkan untuk tumbuhan C4 adalah 30-40 derajat Celcius, dan untuk tumbuhan CAM adalah 40 derajat Celcius atau bisa lebih. Dan yang terakhir adalah penerimaan CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribulosa bifosfat, sedangkan pada CAM dan C4 adalah fosfoenol pirufat. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang Unity of Saints. Di sini saya akan membacakan ayat tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwaladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaytuna wa rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih Unduru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.